Sebutnya. Semoga Allah senantiasa mudahkan saya, mudahkan teman-teman semua. Allah senantiasa memberikan petunjuknya agar kita tetap di jalan yang Allah ridho sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan gitu ya. Melalui Rasulullah SAW yang akhirnya sampai kepada kita semuanya. Semoga tetap dalam ketaatan kepada Allah, dalam keimanan yang benar, dan pada akhirnya kita nanti husnul khotimah ya, ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan yang membahagiakan adalah ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, Allah ridho dengan semua yang kita lakukan, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah berikan rahmatnya untuk kita, untuk akhirnya kita bisa masuk dalam surganya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, salam dan salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, dan kita semuanya, pada istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'ihin, para ulama, guru-guru kita, dan juga umat Islam yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti apa yang Rasulullah bawa ya. Semoga halaqah pada malam ini menjadi salah satu wasilah yang Allah ridhoi untuk kita bisa lebih mengenal Rasulullah, lebih mengenal eh, istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiyah ya. Untuk akhirnya bisa menjadi inspirasi keimanan buat kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah teman-teman, untuk hal aku ini, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau menyelak di tengah-tengah nggak apa-apa ya. Silakan, maksudnya eh, daripada nanti lupa, nunggu-nunggu di akhir lupa mau nanya apa. Ya kan lupa mau ngomong apa. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau disampaikan, misalnya ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau didiskusikan, di tengah-tengah saya menyampaikan, silakan ya. Nanti dengan bisa dengan raise hand ya, dan apa angkat tangan gitu ya. Nanti insya Allah Mbak Sofia yang akan mengarahkan insya Allah. Teman-teman semuanya, Masya Allah ya, hari ini kita akan diskusikan atau kita akan mendengarkan kisah tentang Ruqayyah ya. Ruqayyah binti siapa? Binti Muhammad ya. Ruqayyah binti Muhammad. Kalau kemarin kita sudah eh, sama-sama kita mendengarkan kisahnya Zainab binti Muhammad. Nah, hari ini kita akan eh, mendengarkan kisah tentang Ruqayyah binti Muhammad. Ya. Ruqayyah binti Muhammad. Beliau adalah anaknya Rasulullah SAW ya setelah Zainab, setelah Bumi Zainab. Kalau saya lihat di literatur kitab ya yang membahas tentang Ruqayyah binti Muhammad, ini kita akan banyak mendapatkan kisah-kisah tentang Rasulullah ya. Rasulullah dan Abu Lahab. Kenapa? Karena nanti kita akan jelasin ya apa hubungannya antara Abu Lahab dengan Ruqayyah. Ruqayyah binti Muhammad ya. Jadi tidak lama setelah Zainab menikah ya. Kalau kemarin pekan kemarin ada yang masih ingat dengan siapa Zainab menikah? Ada yang tak masih ingat nggak? Zainab nikah dengan siapa? Bolas. Ada yang jawab di belakang saya. Cepat, Mama. Ah, Cepat. Abul As bin Robi ya. Jadi oh depan ya Abul As bin Robi ya itu adalah suami dari Zainab ya. Zainab. Nah, kalau ini Ruqayyah jadi tidak lama setelah Zainab menikah, Rasulullah SAW itu menerima kedatangan ya, menerima kedatangan utusan dari keluarganya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib siapa? Teman-teman Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Ada yang tahu nggak Abdul Muthalib? Kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi datang nih keluarga Abdul Muthalib. Datang berarti siapa yang datang? Paman-pamannya Rasulullah nih datang kepada Rasulullah SAW. Ya, mau ngapain? Ya, mereka hendak berbesan dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini terjadi sebelum sebelum Rasulullah menerima wahyu. Ya, jadi
peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu. Ya, sebelum Rasulullah menerima wahyu. Jadi paman-pamannya Rasulullah SAW, mereka keluarga Abdul Muthalib itu datang kepada Rasulullah SAW karena mereka khawatir akan didahului oleh pemuda Quraisy yang lainnya yang kedudukannya setara dengan mereka. Karena emang Abdul Muthalib itu kan termasuk keluarga terpandang ya saat itu, keluarga yang mulia, kedudukannya di orang-orang Quraisy ya. Insya Allah. Nah, Masya Allahnya ada dua anak gadis, yang saat itu eh, dilihat sudah bisa mampu untuk dinikahi. Itu ada setelah Zainab ya, ada Ruqayyah binti Muhammad dan ada Ummu Kulsum binti Muhammad. Ya kan Rasulullah tuh punya berapa anak wanita, punya berapa anak perempuan? Ada berapa? Oh, ini nggak ada hadiahnya nih Mbak Sofia, jadi nggak ada yang jauh. Besok cari sponsor dulu nih. Ada Ada 4, Uma. dikasih coklat, dikasih coklat. Oh, Nang tahu empat gitu, Nang tahu empat. Ada Ada berapa? 4. Empat, ya empat. Masya Allah. Ada yang bisa nyebutin siapa aja anak perempuan gadis? Khadijah, Ah? Zainab, Khadijah binti Roqayyah, Khuwailid, Maryam, Itu Asiyah, Fatimah. Khadijah. Fatimah, Khadijah. Oh, dia itu Fatimah. siapa? Solihah. Khadijah mah 4 wanita mulia. Oh, mulia. Saya nanya, yang saya tanyakan tuh ada Amir berapa anak gadisnya Rasulullah? Ada empat. Siapa aja empat? Zainab, 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 terus Roqayyah, Ruqayyah, Ummu terus Kulsum, dan Fatimah. Kulsum, Fatimah, benar empat. Kalau Zainab, kalau Ruqayyah, Khadijah Ummu, siapa Fatimah. Khadijah? 4 istri, wanita mulia. Nah, empat, Istri. empat, Istri. empat, salah satu dari empat wanita mulia Iya, yang merupakan ibu dari empat 4. gadis anak laki tadi. Iya, betul. Jadi mereka semuanya adalah anak-anaknya Bunda Khadijah. Ya. Nah, jadi itu ada dua anak gadis yang sudah siap untuk menikah. Siapa dia? Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad ya. Nah, di situ nah itu kan Ruqayyah sama Ummu Kulsum tuh pas lihat ada paman-pamannya Rasulullah gitu ya, kakek-kakeknya mereka berarti ya. Paman-pamannya Rasul datang gitu ya ke rumah itu, Ruqayyah mau mungkin udah mulai yang ini mau ngelamar nih kayaknya gitu ya. Dan makanya Ummu Kulsum ngomong tuh sama Ruqayyah kan, menurutku peranmu sudah tiba wahai Ruqayyah gitu ya. Jadi menurutku peranmu sudah tiba gitu wahai Ruqayyah. Nah, sebelum Ruqayyah menjawab, Fatimah adiknya yang paling bungsu itu menanggapi pernyataan Ummu Kulsum, mengatakan yang benar adalah peran kalian berdua sudah tiba. Jadi yang akan dinikahi, yang dilamar itu adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yes, seperti itu. Kita lihat dulu gambarannya ya. Jadi, nah, jadi di situ diwakili oleh pamannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa kami datang eh, kemari untuk meminang kedua putrimu. Ini kemari untuk meminang kedua putrimu yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi menurutku kau tidak menjamin kedua putrimu ini bersedia untuk menikah dengan kedua sepupumu gitu. Nah, Fatimah tuh nggak langsung dia kan Fatimah masih kecil ya. Ketika mendengar itu, Fatimah langsung menghampiri kakak-kakaknya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Gitu kata Fatimah ngomong ke kakak-kakaknya, apa kamu tahu eh, untuk anak paman yang mana kakek-kakek kita datang melamar kemari gitu. Kan Ruqayyah nanya sama Fatimah. Fatimah menjawab tidak tahu karena aku tidak sabar mendengar kata-kata kakek lalu aku segera menyampaikan berita ini kepada kalian berdua tanpa menunggu kata-kata selanjutnya. Jadi Fatimah karena baru dengar awalannya doang bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulsum mau dilamar, beliau langsung nyari kakak-kakaknya gitu dan memberitahu bahwa kakak-kakaknya akan dilamar oleh dari keluarga Abdul Muthalib, tapi nggak tahu siapa yang akan melamarnya. Nah akhirnya ketika sudah selesai, sudah pulang semuanya itu, eh,
anak-anak gadis ini nih, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah bertanya sama Bunda Khadijah ya, bertanya sama Bunda Khadijah, ibunya, siapa dua pemuda yang melamar itu, Bunda gitu kan. Khadijah menjawab singkat sambil menatap Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya. Karena sejujurnya teman-teman Bunda Khadijah ini sangat berat, sebenarnya berat untuk menerima lamaran itu. Tapi karena nanti kita itu ya, tapi karena beliau mencoba untuk membuat tenang Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, maka beliau berusaha untuk tidak banyak berkata-kata. Penasaran kan siapa yang melamar? Jadi yang melamar itu adalah Utbah, ya Utbah dan Utaibah, putra dari pamannya Rasulullah SAW yaitu Abul Uzzah. Siapa itu Abul Uzzah? Abu Lahab. Jadi dua anaknya Abu Lahab itu datang untuk melamar Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Utbah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum, gitu ya. Jadi sebenarnya Bunda Khadijah itu merasa tidak nyaman ketika datang dua dua pemuda tersebut untuk melamar anak-anak gadisnya gitu ya. Ditambah ditemani dengan paman-pamannya di Abdul Muthalib ya. Eh, Kenapa kena nyaman? Karena beliau kan kalau di tradisi Arab itu kan anak gadis itu kan setelah dilamar dinikahi kan akan dibawa ke rumah suaminya ya. Dan Khadijah kenal banget siapa ibu dari kedua pemuda tersebut dan siapa ayah dari kedua pemuda tersebut. Beliau adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah bin Abu Syam. Yang teman-teman tahu semuanya, beliau adalah istri dari Abu Lahab. Dan Khadijah sangat tahu sekali bagaimana tabiat dari Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah seorang wanita yang hatinya keras, tabiatnya kasar, dan lidahnya tajam. Gitu ya. Jadi memang dikenal seperti itu. Dan Khadijah juga sangat paham sekali bahwa Ummu Jamil itu memiliki perilaku yang tidak patut, ya, yang membuatnya jauh dari ketenangan dan perilakunya sangat buruk gitu dibandingkan dengan kedudukannya saat itu. Jadi Ummu Jamil itu teman-teman beliau juga termasuk salah seorang wanita yang terhormat kedudukannya, namun tabiatnya itu, akhlaknya itu tidak sesuai dengan kedudukannya saat itu. Jadi ya, tidak Ummu Jamil itu dikenal dengan seorang wanita yang tidak memiliki sifat pada umumnya seorang Nyonya Quraisy gitu lah, seorang wanita terpandang. Karena lisannya yang tajam dan juga karena hati yang keras dan tabiatnya yang kasar. Dan Bunda Khadijah itu ini kita bisa merasakan ya bagaimana kegundahan seorang ibu ya. Dan kedua putri Khadijah itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa menghadapi Ummu Jamil gitu kan, karena kan keduanya ya mantu ya, pertama mantu, kedua juga usianya juga usia yang memang sudah bisa menikah ya, tapi kan beda dalam hal kedudukan dengan Ummu Jamil gitu ya. Andai saja Fatimah bisa menolak pernikahan itu, Fatimah ingin menolaknya gitu, tapi ia khawatir memicu marahnya keluarga besar Hashim gitu kan. Karena kan Rasulullah kan dari keluarga besar Bani Hashim gitu. Dan semua yang datang itu bukan hanya Abu Lahab tapi juga paman-pamannya Rasulullah yang lain yang juga datang. Berarti kan mereka semuanya setuju untuk menikahkan anaknya Rasulullah, anaknya Muhammad dengan anaknya Abu Lahab gitu. Dan Khadijah juga tidak mau dikatakan menjadi sebab putusnya eh, ikatan keluarga di Rasulullah gitu ya, dengan kerabat-kerabatnya ya, gitu. Dan Bunda Khadijah juga saat itu juga paham kalau misalnya beliau lamaran tersebut, maka beliau harus siap ber apa kasarnya nih ya teman-teman, maaf ya, berperang dengan Ummu Jamil, karena kalau di tradisi Arab itu kalau ditolak berarti penghinaan buat mereka gitu. Makanya jadi kalau misalnya nih siapa Bunda Khadijah menolak
lamaran itu bisa jadi salah satu penyulut nanti bisa Ummu Jamil perang dengan Bunda Bunda Khadijah dan Bunda Khadijah tidak menginginkan hal itu. Akhirnya karena Bunda Khadijah ingin suaminya tenang, ya, akhirnya Bunda Khadijah tidak memperkeruh keadaan itu dengan menyampaikan kekhawatiran-kekhawatirannya itu. Ya, jadi karena beliau tidak ingin membuat juga suaminya Nabi Muhammad itu menjadi nabi ya, Muhammad menjadi pusing memikirkan hal itu, makanya Bunda Khadijah akhirnya berusaha untuk menerima lamaran itu. Ya. Ya. Nah, sementara teman-teman kedua gadis itu, Roqayyah dan Ummu Kulsum itu hanya menunduk dan diam. Jadi Fatimah saat itu melihat waktu Zainab dilamar oleh Abu 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 Al-As itu ya, itu kan sumringah Zainab, bahagia senang karena dilamar oleh seorang pemuda yang memang Masya Allah gitu ya, apa baiklah seperti itu ya, keluarganya juga baik. Tapi kalau ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum tuh sedih karena mereka tuh tahu gitu bos, tahu bahwa mereka tuh akan tinggal dengan siapa nantinya seperti itu. Seperti akhirnya apa? Sebenarnya sih sebenarnya nih Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu tidak menolak ya, tidak menolak Utbah dan tidak menolak Taibah gitu ya dari keluarga Hasyim yang terhormat ya. Tapi juga apa namanya? Mereka hanya khawatir itu aja dengan calon mertuanya itu, teman-teman. Calon mertuanya yang apa ya, tabiatnya tuh kurang kurang baik saat itu. Ya. Iya, Bang. Ya, Manila, Bang. Seperti itu. Ya. Jadi yang selama ini mereka tinggal dengan Bunda Khadijah yang lembut, ya, Bunda Khadijah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, mereka harus siap nanti akhirnya satu rumah dengan mertuanya yang sudah bisa diperkirakan itu, maksudnya tabiat dan sikapnya terhadap diri mereka. Masya Allah teman, akhirnya tuh keduanya saling menguatkan ya, karena kedua juga tidak mau menolak pernikahan itu, akhirnya keduanya saling menguatkan ya. Eh, Kata mereka tuh, aku bukanlah putri yang durhaka kepada ayahnya, sehingga membuatnya serba salah menghadapi keluarga dan kerabat dekatnya. Lalu akhirnya mereka tuh saling menguatkan bahwa tidak apa-apa, saudariku kita akan tinggal bersama. Jadi yang menguatkan mereka adalah ketika menerima lamaran itu karena Utbah dan Utaibah itu adik kakak, otomatis kan Ruqayyah dan Ummu Kulsum akan tinggal tinggal bersama dengan apa berdua gitu, tinggal berdua gitu karena satu rumah. Sampai sini dulu ya. Itu kalau kita coba telusuri emosi-emosi yang ada di situ teman-teman semua luar biasa ya. Maksudnya pilihan yang sulit ya. Ini bagi yang belum menikah. Ada datang jodoh, ternyata udah ketahuan calon mertuanya seperti apa track recordnya gitu kan. Nah ini kan bukan satu hal yang mudah buat seseorang ya untuk menerima hal itu. Dan kalau kita lihat zaman sekarang itu kan nggak sedikit ya, nggak sedikit mantu yang eh, kurang harmonis dengan mertuanya. Padahal kan orang mertua itu adalah orang tua juga ya yang harus apa namanya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu seperti itu. Nah, akhirnya pernikahan terlaksana ya. Pernikahan terlaksana eh, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muthalib Al-Hashimi. Abdul Uzza itu Abu Lahab ya. Dan adiknya Ummu Kulsum menikah dengan adiknya Utbah yaitu Utaibah bin Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya. Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk kedua putri beliau, kemudian meninggalkan keduanya dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Lalu Rasulullah beralih pada kesibukannya, yakni beribadah dan merenung. Karena memang udah masa-masanya Rasul tuh merenung di Gua Hiro itu ya, di usia-usia menjelang 40 tahun itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hiro, Rasulullah menerima risalah dari Allah menyeru manusia untuk menuju agama kebenaran. Nah, ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum diusir dari rumahnya Abu
Abu Lahab dan dikembalikan ke rumah kedua orang tua mereka. Ya. Jadi ketika apa tuh Rasulullah menerima wahyu menjadi seorang nabi itu jadi kaum kaum Quraisy itu bersekongkol membuat rencana jahat terhadap Rasulullah SAW dengan menyakiti putri-putri beliau. Ya, jadi mereka berkata kepada sama kaum Quraisy, kalian membiarkan Muhammad leluasa memikirkan urusannya, maka kembalikan saja putri-putrinya agar ia sibuk memikirkan mereka. Akhirnya tuh mereka menemui tiga menantu Rasulullah SAW. Siapa? Abu Al-As bin Rabi, Utbah sama Utaibah, ya kan? Sama Utaibah. Kata mereka, ceraikanlah istrimu dan kami akan menikahkanmu dengan siapapun wanita Quraisy yang kau inginkan gitu, kata mereka. Kenapa tujuan seperti itu, teman-teman? Karena mereka ingin menyakiti hati eh, anak-anaknya Rasulullah SAW. Dengan mereka menyakiti hati anaknya Rasulullah SAW, secara nggak langsung mereka menyakiti hati Rasulullah. Itu yang di pikiran mereka. Itu yang di pikiran mereka. Seperti itu. Ya, karena di saat itu tradisinya adalah suatu hal yang hina ya kalau misalnya diceraikan oleh suaminya saat itu ya, kondisi saat itu. Di Arab itu seperti itu. Tapi kalau Abul As itu kan yang kita dengar ceritanya yang apa 2 pekan yang lalu, beliau lebih memilih istrinya Zainab daripada seluruh wanita Quraisy karena memang Abu Al As itu mencintai Zainab ya, dengan happy ending ya, masya Allah ya. Tapi sedih juga ya akhirnya Zainab yang meninggal ya. Nah kalau kedua putra Abu Lahab itu segera memenuhi permintaan tersebut. Jadi mereka langsung menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Jadi sebenarnya juga Ummu Jamil kan orang tua mereka tuh, ibunya mereka tuh sudah mengusahakan gitu, jangan sampai tuh anaknya Muhammad itu tinggal seatap ya dengan mereka. Nah, terus Ummu Jamil tuh terus ini hari ini kita akan apa ya membahas tentang Ummu Jamil ya, seorang wanita yang tidak patut diteladani ya teman-teman ya. Jadi Ummu Jamil itu terus membujuk Abu Lahab itu sampai akhirnya ia berhasil membuat Abu Lahab tuh marah kepada kedua menantunya tuh Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan akhirnya Abu Lahab tuh ngomong sama anak-anaknya itu, kepalaku haram menyentuh kepala kalian jika kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Akhirnya eh mengembalikannya pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini Ummu Jamil itu sosok istri ya, sosok istri yang memang apa di situ digambarkan beliau itu memang senantiasa mendorong Abu Lahab untuk terus dalam keburukannya. Gitu. Makanya di surat Al-Lahab itu dikatakan beliau sebagai pembawa kayu bakarnya, penyulut, karena dia yang menyulut ya, menyulut keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan dirinya. Ya. Jadi itu Ummu Jamil itu juga ingin apa ya? Ingin menumpahkan dendam ya kepada Khadijah bintu Khuwailid, Bunda Khadijah. Karena kan Bunda Khadijah itu kan seorang wanita yang wibawa ya, memiliki wibawa dan kemuliaan gitu ya di setiap orang-orang Quraisy. Jadi Ummu Jamil itu ingin membangkitkan amarah orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW gitu agar membuat jengkel gitu ya dan memperburuk kebahagiaan antara Bunda Khadijah dan Rasulullah. Nah, Ummu Jamil itu teman-teman semuanya tidak namanya cakep adalah Ummu Jamil. Jamil kan cantik. Ummu Jamil ibu yang cantik, ya. Nah, Ummu Jamil itu tidak cukup hanya mengembalikan kedua putrinya Khadijah dalam keadaan dicerai. Lebih dari itu, ia dan suaminya juga turut terlibat di tengah-tengah peperangan antara Muhammad melawan Quraisy, ya. Hingga tidak ada seorang pun yang lebih memusuhi Nabi SAW daripada keduanya. Tidak ada seorang pun yang lebih menyakiti Rasulullah seperti yang mereka lakukan, dan tidak pernah terdengar seorang pun dari kalangan Bani Hashim yang menghasut kaum Quraisy melawan Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kalau kita lihat, makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat
Asy-Syu'ara ya. Ayat ayat 214 tuh. Rasul kan diperintahkan oleh Allah untuk dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Itu kan Rasulullah kan ketika mendapatkan wahyu itu, beliau kan langsung mengumpulkan semua kerabatnya. Beliau pergi ke Bukit Sofa. Bukit Sofa tuh yang teman-teman kalau umroh itu ya, Bukit Sofa, lalu naik ke atasnya dan beliau menyerukan wahai kaumku gitu ya. Nah, orang-orang berkata siapa itu kan mereka bilang. Mereka menjawab Muhammad. Lalu semuanya ngumpul menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah kan bilang, menurut kalian bagaimana jika aku sampaikan kepada kalian bahwa di lembah ini ada sekelompok pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian. Apa kalian mempercayaku? Mereka menjawab, ya kami percaya. Kami tidak pernah melihatmu berdusta, kau selalu jujur dan berkata. Jadi semua orang mengakui bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta walaupun belum menjadi nabi dulu ya saat itu ya. Nah, ketika Rasul mengatakan itu, ketika beliau mengatakan itu mengumpulkan kaum-kaum kerabatnya di Bukit Sofa itu, Rasul kan bertanya, kalau aku bilang ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan mereka percaya. Karena Rasul tidak pernah berdusta. Nah, lalu Rasul mengatakan gini, sungguh aku mengingatkan kalian siksa yang berat yang sedang menanti kalian. Abu Lahab, teman-teman semuanya itu, beliau mengatakan, celakalah engkau. Untuk inikah kau mengumpulkan kami? Gitu kan. Nah, akhirnya turun surat Al-Lahab. Yang orangnya masih hidup, Abu Lahab dan Mujahid masih hidup saat itu, tapi Allah sudah mengabadikan mereka di Al-Quran sebagai penghuni neraka. Bayang nggak teman-teman? Masih hidup, tapi sudah diinformasikan sama Allah mereka sebagai penghuni neraka. Di surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Padahal teman-teman kalau para ulama tafsir mengatakan itu kalau di tali yang di neraka itu dari bulu asalnya. Tapi khusus untuk Abu Lahab Allah buat dari sabut yang dipintal. Artinya apa? Ken kencang, kuat. Dan itu bisa menyiksa dirinya. Gitu. Ya. Jadi belum belum meninggal tapi sudah Allah sampaikan bahwa mereka sebagai penghuni neraka, ahli neraka. Apakah Abu Lahab dan Ummu Jamil setelah mendengar itu takut dan jadi beriman? Tidak. Mereka malah lebih menjadi malah marah-marah sama Rasulullah SAW. Terutama Ummu Jamil ya. Marah-marah gitu. Jadi nanti kita Ummu Jamil ada itu sendiri ya. Tapi itu adalah gambaran sosok istri yang semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang dimiliki oleh Ummu Jamil ya. Bagaimana dia itu menjadi kompor buat suaminya. Kalau kita kan, nah teman-teman nih, hati-hati ya. Zaman sekarang harus hati-hati kalau kita ngobrol sama suami kita. Kadang-kadang sampai nggak sadar kita menjadi penyulut. Penyulut suami kita marah dengan seseorang. Atau menjadi penyulut atau pendorong suami kita melakukan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus benar-benar merangkai kata-kata ya dengan suami kita. Karena fitrahnya teman-teman suami itu kan memang fitrahnya nih ya. Bagaimanapun seorang suami itu kan sayang sama istrinya ya. Dan biasanya dia kan mendengarkan istrinya. Gitu. Nah kita sebagai istri, nah ini ya harus pintar-pintar merangkai kata. Jangan sampai kita seperti Ummu Jamil ya, yang mendorong suaminya melakukan suatu keburukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kan balik tuh ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Balik kepada Rasulullah SAW. Bagi orang-orang kafir Quraisy itu kan satu penghinaan ya. Suatu hal yang buruk buat Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi ternyata itu adalah kebahagiaan buat mereka berdua. Mereka bahagia dikembalikan ke ayah orang tuanya. Karena mereka kan nggak mungkin meminta pisah gitu ya dengan suami-suaminya. Tapi karena
karena suami-suaminya menceraikan mereka dengan alasan Rasulullah telah menjadi seorang nabi, ya, ya mereka bahagia, gitu ya. Mereka bahagia karena sudah lagi tidak di tempatnya Ummu Jamil gitu. Nggak ada tempat Ummu Jamil. Dan insya Allah ya, tidak lama setelah itu teman-teman semuanya, Masya Allah nih, Allah memberikan keduanya pengganti yang lebih lebih baik. Siapa? Yaitu seorang suami yang solih dan mulia di antara 8 orang yang pertama masuk Islam, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalian tahu siapa? Kalian tahu nggak siapa? Usman. Siapa? Usman. Usman bin Usman. Affan. Benar, Usman bin Affan, Masya Allah. Jadi Masya Allah teman-teman. Jadi Allah memberikan suami pengganti buat Ruqayyah. Buat Ruqayyah. Usman bin Affan, Masya Allah. Usman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams. Allah telah memuliakannya di masa jahiliyah dan Allah telah memuliakannya juga di saat beliau masuk Islam. Salah satu pemuda Quraisy dengan nasab yang terhormat. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW dari garis ayahnya pada Abdi Manaf ya bin Qusay. Kalau dari ibunya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Muthalib bin Hashim. Karena neneknya Utsman bin Affan itu dari garis ibunya yang adalah Al-Baido Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Masya Allah ya. Jadi selain memiliki nasab yang terhormat, Utsman juga seorang yang rupawan, mulia sifatnya, kaya, dan baik budi pekertinya. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menceritakan tentang Utsman, beliau mengatakan bahwa Utsman itu adalah seorang laki-laki yang paling rajin menyambung tali kekeluargaan di antara kami, dan ia termasuk orang-orang yang beriman, ya, yang beriman dan bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Insya Allah. Ya. Dan beliau adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Berarti tergambar ya bagaimana keimanan beliau, bagaimana kesolehan beliau, bagaimana akhlak beliau ya teman-teman semuanya. Masya Allah. Jadi Utsman datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta kemuliaan berbesan dengan beliau. Masya Allah teman-teman. Lalu Rasulullah SAW menikahkannya dengan putrinya, menikahkan Utsman dengan putri beliau, Ruqayyah. Alhamdulillah ya, akhirnya bahagia ya. Tidak pernah ada sepasang suami istri yang lebih rupawan dan indah dari keduanya. Jadi sampai semuanya Masya Allah ya. Bahagia, Ruqayyah akhirnya mendapatkan suami keduanya itu Utsman bin Affan yang jauh-jauh lebih baik daripada Utbah bin Abu Jahal. Ya. Karena keimanannya Ruqayyah ya, Masya Allah. Allah berikan beliau pasangan yang juga selevel dengan beliau ini sepupu. Ya. Nah itu orang-orang Quraisy mendengar pernikahan itu jengkelnya luar biasa gitu. Ya. Jadi dan penindasan-penindasan yang dilakukan orang Quraisy itu semakin kan orang Quraisy nggak terima ya, nggak terima dengan dakwahnya Rasulullah SAW saat itu ya. Jadi banyak siksaan, banyak penindasan gitu. Tapi Masya Allah teman-teman semua itu tidak membuat rapuh ya, tidak membuat rapuh kondisi orang-orang beriman saat itu. Ya, tidak membuat rapuh. Di sini diceritakan bahwa karena Rasulullah SAW tuh melihat dari hari ke hari itu penindasan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy, makanya Rasulullah SAW itu dan Rasulullah juga melihat beliau tidak mampu melindungi mereka gitu ya satu persatu. Akhirnya beliau berkata sama orang-orang beriman saat itu untuk menyuruh mereka untuk pergi ke negeri Habasyah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sebaiknya kalian pergi ke negeri Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun diperlakukan dengan zalim di tanah kekuasaannya. Habasyah adalah tanah yang ramah sampai Allah memberi kalian jalan keluar dari situasi yang kalian hadapi. Jadi ini kondisinya teman-teman semua. Kalau kita
merasakan dan bayangkan itu adalah saat itu karena di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar luar biasa kejamnya, menindas dan menyiksa siap orang-orang yang beriman saat itu, dan Rasulullah juga tidak memiliki kemampuan untuk melindungi semuanya satu persatu, maka Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat ya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena Rasulullah tahu di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang tidak pernah menyakiti atau menzolimi orang-orang yang berada di tanah kekuasaannya itu. Akhirnya salah satunya yang pergi ke Habasyah itu adalah Utsman bin Affan bersama Ruqayyah. Ya. Jadi sebelum mereka belum lama menikah, lalu mereka diminta oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Ya. Walau teman-teman semuanya, ini kita bisa rasakan lagi ya, walaupun mereka akan pergi ke suatu negara, suatu tanah yang aman buat diri orang-orang beriman, tapi tetap ya kecintaan kepada tanah air itu lebih lebih berat ya. Karena berat kalau hijrah itu berat ya teman-teman, harus meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, ya meninggalkan semuanya gitu. Yang paling pasti adalah meninggalkan kenangan-kenangan indah ya. Karena kan Ruqayyah itu biarpun beliau ketika zaman sudah zaman kenabian walaupun banyak penyiksaan tapi kan beliau memiliki kenangan indah bersama Bunda Khadijah, bersama Rasulullah dan bersama saudara-saudaranya yang lain. Tapi karena itu ada perintah Rasulullah SAW, maka Ruqayyah itu hijrah bersama dengan Utsman bin Affan. Ya, bersama dengan Utsman bin Affan. Dan itu ya. Waktu itu yang hijrah itu baru sedikit belasan orang ya, baru belasan orang yang hijrah ke negeri Habasyah itu, baru belasan orang. Nah, Habasyah, Masya Allah ya, menyambut kedatangan para muhajirin dan memberikan tempat yang lapang untuk mereka. Habasyah juga menyambut saudara-saudara mereka yang datang secara bergelombang hingga jumlahnya mencapai 83. Awalnya kan belasan sampai mencapai 83 orang ya muhajir. Ya, tidak termasuk orang-orang yang anak kecil itu nggak dihitung. 83 orang hijrah pertama kali ke Habasyah. Jadi kalau teman-teman nanti tanya, ada berapa kali peristiwa hijrah di zaman Rasulullah SAW? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Ke Madinah ya. Yasrib. Mereka tetap walaupun mereka ada di Habasyah gitu ya, mereka tetap terus mengikuti perkembangan yang ada di Mekah ya. Dan itu luar biasa di Mekah tuh tidak berhenti. Tidak berhenti penyiksanya tidak berhenti ya di Mekah itu. Ya Allah. Ya. Nah, apakah orang kafir Quraisy tinggal diam ketika semuanya orang-orang mukmin itu hijrah ke Habasyah? Nyata enggak, teman-teman. Ya. Jadi itu orang-orang kafir Quraisy itu menunjuk Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As ya, Amr bin As bin Wa'il. Untuk ngapain? Untuk pergi ke Habasyah untuk namanya menghasut Raja Najasyi dan juga menghasut para pendeta. Kalau Habasyah itu kan negara Nasrani ya. Kenapa? Agar Raja Najasyi dan pendeta-pendeta itu mengusir orang-orang muhajirin dari tanah mereka itu. Ya, gitu. Nah, jadi para muhajirin itu terus mencari kebenaran tentang desas-desus rencana jahat kaum Quraisy terhadap mereka ya. Mereka nyaris tidak mempedulikan semua itu ya, sampai mereka kaget melihat kedatangan Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah yang menemuinya satu persatu pendeta di sana. Ya.
Nah, ternyata teman-teman semuanya, benar kan? Raja Najasyi. Mendengar kataan mereka, Allah mengetahui orang-orang. Jadi para muhajirin itu menerima undangan dari Raja Najasyi untuk membicarakan satu hal yang penting. Ya. Nah, kan orang-orang muhajirin itu Pak ini ya teman-teman ya, maksudnya ini mau ada apa nih gitu ya. Nah, dikatakan mereka sepakat demi Allah kita akan mengatakan apa yang kita ketahui dan apa yang diperintahkan oleh nabi kita. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa dengarkan, Masya Allah, ini saya mau bacakan sedikit tentang apa namanya percakapan antara Raja Najasyi dengan orang-orang muhajirin. Ya, ya. Dikisahkan dari Ummu Salamah, ya, dikisahkan dari Ummu Salamah, beliau menceritakan bahwa seperti yang kalian dengar tentang rencana jahat kaum Quraisy, ketika mereka mendengar kami bertetangga dengan seorang pelindung terbaik Raja Najasyi, ia memberi suaka kepada kami untuk menjalankan agama kami. Kami beribadah kepada Allah tanpa diganggu oleh siapapun dan kami juga tidak mendengar apapun yang tidak kami inginkan. Sampai akhirnya kaum Quraisy mengirimkan dua lelaki itu dengan membawa hadiah-hadiah indah dari Mekah. Kaum Quraisy berkata kepada kedua utusan itu agar menyerahkan hadiah kepada setiap pendeta sebelum keduanya berbicara kepada Najasyi tentang kami. Setelah itu keduanya menyampaikan hadiah kepada Najasyi dan meminta kepadanya agar mau menyerahkan kami kepada kedua utusan Quraisy itu sebelum ia berbicara kepada kami. Nah, kedua utusan Quraisy itu berangkat hingga tiba di Habasyah dan menjalankan rencana yang telah dibuat. Kemudian keduanya berkata kepada setiap pendeta. Ini dua utusan tadi ya. Mereka ngomong kepada pendeta-pendeta di Habasyah, ada sejumlah orang bodoh yang menyusup ke negeri Paduka Raja. Mereka keluar dari agama kaumnya, tetapi juga tidak mau masuk ke agama kalian. Mereka datang membawa agama baru yang kami tidak kami ketahui dan itu juga kalian. Jadi ini apa namanya? Mereka mencoba menyebarkan fitnah ya teman-teman agar orang-orang Muhajirin Habasyah itu bisa keluar dari negeri negeri Habasyah. Kami diutus para pembesar kaum mereka untuk menghadap raja agar berkenan mengembalikan orang-orang itu kepada mereka. Maka dari itu apabila nanti kami berbicara kepada raja untuk menyerahkan mereka, maka berilah saran kepada raja agar menyerahkan mereka kepada kami dan paduka raja tidak perlu berbicara dengan mereka. Karena kaum mereka lebih tahu tentang mereka dan cacian yang mereka tujukan kepada para pembesar kaum mereka. Gitu. Jadi ini dua orang tadi teman-teman semuanya ngomong ke pendeta-pendeta tadi ya, ngomong ke pendeta-pendeta tadi untuk bisa mempengaruhi raja agar raja mau mengembalikan orang-orang muhajirin ke Mekah. Nah, Raja Najasyi itu marah ya teman-teman ketika pendeta-pendeta itu ngomong seperti itu. Karena Raja Najasyi itu memang terkenal orangnya baik ya. Kata Raja Najasyi, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua utusan ini. Siapapun yang mencari pelindungan di tempatku, tinggal di negeriku, dan lebih memilikiku daripada orang lain, tidak akan kuserahkan sampai aku memanggil mereka untuk menyatakan kepada mereka perihal yang dikatakan kedua utusan itu tentang mereka. Ini kadang-kadang saya nggak habis pikir itu teman-teman semuanya adalah kan orang-orang muhajirin kan sudah hijrah ya, sudah hijrah ke Habasyah. Mereka mau mencari kehidupan yang lebih tenang untuk agama mereka. Tapi kenapa ya kaum-kaum kafir Quraisy itu tetap mengejar mereka dan ingin mereka kembali ke Mekah. Karena kalau kita pikir-pikir kan udah ya, maksudnya udah jauh gitu ya mereka udah di negara negara orang lain gitu kan sudah tidak ibadah sudah tidak bertemu dengan mereka juga orang kafir Quraisy. Tapi itu ya karena kebencian yang luar biasa kepada agama yang Rasulullah bawa itu teman-teman semua, akhirnya mereka tuh sampai nyusulin gitu ya, sampai nyusulin orang-orang Muhajir itu ke Habasyah dan mengupayakan bagaimana caranya agar Raja Najasyi itu mau mengembalikan orang-orang muhajirin itu. Ya. Tapi Masya Allah dengan izin Allah tidak terjadi kan ya. Tidak terjadi. Ya. Jadi apa namanya
Ketika Raja Najasyi itu bertanya sama orang-orang Muhajirin, itu Ja'far bin Abu Thalib itu berbicara ya, teman-teman, menjelaskan tentang sebenarnya. Itu Masya Allah deh, teman. Ini ada perkataan Ja'far ya. Wahai Paduka Raja, katanya. Dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali kerabatan, menyakiti tetangga yang kuat di antara kami, memangsa yang lemah, ya. Sepertilah kondisi kami sebelumnya. Hingga Allah mengutus seseorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami menuju Allah, mengesahkan dan menyembahnya, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, batu, dan patung. Beliau juga memerintahkan kami berkata jujur, menunaikan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik pada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan memuliakan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata dusta, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita baik-baik berbuat keji. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun, memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa. Ja'far juga menyebutkan ajaran Islam yang lainnya. Lalu kami percaya padanya, beriman dan mengikuti apapun yang beliau ajarkan. Kami mengharamkan semua yang beliau haramkan bagi kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimpa fitnah kepada agama kami dengan tujuan mengembalikan kami menyembah berhala lagi. Tidak boleh menyembah Allah supaya kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit ruang gerak kami dan menghalangi kami untuk mengamalkan ajaran agama kami, akhirnya kami memilih untuk pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada yang lain. Kami gembira mendapat perlindungan dari Tuan dan kami tetap berharap agar kami tidak dilakukan secara jalin di sini, wahai Paduka Raja. Itu jawabannya dari Abu Ja'far. Dan Masya Allah, raja itu terdiam, lalu beliau bertanya sama Abu Ja'far, coba bacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasul kalian. Lalu Abu Ja'far membaca surat Maryam. Teman-teman tahu surat Maryam isinya apa? Itu isinya banyak tentang Nabi Isa dan Bunda Maryam. Nah, di situ Abu Ja'far membicarakan tentang surat surat Maryam. Akhirnya Raja Najasyi itu meneteskan air mata dan para pendeta yang mendengarkan juga meneteskan air mata dan akhirnya mereka sepakat bahwa menolak permintaan dari kedua utusan tersebut. Insyaallah ya. Akhirnya utusan itu kembali ke Mekah dengan tangan yang kosong. Ya. Dan mereka aman di negeri Najasyi. Sedikit lagi ya. Sampai akhirnya semuanya tinggal di Habasyah sampai Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah itu ya, pindah ke hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang ada di Habasyah itu pun ikut pindah ke Madinah ya. Jadi walaupun mereka aman tenang di Habasyah teman-teman semuanya, tapi tetap ya kerinduan pada tanah kelahiran lebih kuat untuk diri mereka. Makanya ketika mereka disuruh hijrah ke Madinah bertemu dengan Rasulullah, mereka tuh langsung menyeru menyambut seruan itu ya. Mereka hijrah ke Madinah dan ternyata Ruqayyah ketika balik ke Mekah itu sebelum ke Madinah kan balik ke Mekah ya. Itu kan bertanya di mana ayah gitu kan. Ayah sedang menemui para muhajirin yang pulang bersamamu gitu. Di manakah ibu kan? Dia menanyakan Bunda Khadijah ya. Lalu Ummu Kulsum menjawab bahwa eh, Bunda Ibu sudah tiada karena Bunda Khadijah kan sudah meninggal ya. Jadi saat ketika Ruqayyah kembali ke Mekah itu kondisinya adalah Bunda Khadijah sudah dalam kondisi wafat ya. Nah, akhirnya Ruqayyah itu hijrah bersama Utsman bin Affan ke Madinah. Ya. Nah, Ruqayyah itu
Sampai suatu hari teman-teman ketika ada perang Badar, itu kan Rasulullah menyeru pada semua sahabat dan orang beriman untuk perang Badar. Tapi saat itu kondisi Ruqayyah sudah dalam kondisi yang sakit parah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Utsman untuk tidak ikut dalam perang Badar untuk menemani istrinya Ruqayyah. Nah, itu Ruqayyah itu meninggal ya, meninggal ketika sedang dalam kondisi apa namanya perang Badar, kondisi perang Badar seperti itu. Di sini ada satu kisah yang bisa jadi pelajaran buat kita semua teman-teman semuanya. Bentar ya. Lampu apa? Nah, lampu apa? Sebentar ya. Semuanya masih menyimak ya, insya Allah ya teman-teman. Mana nih suaranya? Enggak, ini kan Hadir, masih pada di tempat kan? Alhamdulillah. Kan suara umat tes. Iya, jangan ada yang udah mimpi. Iya, didongengin nih sama Uma nih. Dikit lagi ya. Jadi apa? Di situ Bunda Ruqayyah meninggal karena beliau sakit parah ya. Ada kisah yang menjadi pelajaran buat kita ini terakhir ya, dan kisah meninggalnya Bunda Ruqayyah. Itu kan ketika Bunda Ruqayyah meninggal kan para wanita yang hadir itu kan nggak bisa menahan sedih ya. Mereka tuh menangis gitu ya, menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah ya gitu ya. Sampai hilang apa? Pokoknya tangisan mereka tuh kencang lah gitu sampai membuat Umar bin Khattab marah ya. Lalu Umar melarang mereka dengan apa ya, maksudnya melarang mereka untuk bersedih yang terlalu berlebihan dan mendorong mereka untuk bersikap tenang dan tabah gitu menghadapi suatu situasi seperti itu ya. Tapi ini ada hadis Rasulullah SAW ya di situ yang muncul bahwa biarkan saja mereka wahai Umar, apapun yang muncul dari mata dan hati itu berasal dari Allah dan kasih sayang. Dan apa yang muncul dari tangan dan lisan, menampar, mencakar, merobek, menyerukan doa-doa celaka itu berasal dari setan. Ini hadis dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Jadi di situ teman-teman ada adab berduka ketika adab dalam berduka itu ya. Jadi apapun yang muncul dari mata dan air dan hati, air mata itu ya dan kesedihan, itu berasal dari Allah dan kasih sayang. Tapi apa yang muncul dari tangan dan lisan, kayak misalnya kita menampar, mencakar, merobek baju, dan menyerukan doa-doa celaka itu berasal dari setan. Gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar menangis gitu ya, menangis karena sedih itu dibolehkan. Tapi kalau sampai yang meratapi, sampai yang kita mencakar-cakar atau kita mengumpat-ngumpat gitu ya, itu yang tidak dibolehkan seperti itu. Dari situ Rasulullah SAW yang apa namanya mendirikan yang menyolati langsung ya, menyolati langsung Ruqayyah ya. Itu ya. Jadi ini teman-teman kisah tentang Bunda Ruqayyah, seorang wanita yang Masya Allah beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Yasrib, Madinah, yang karena keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, beliau you know, di apa namanya berpisah atau diceraikan oleh suami pertamanya dan beliau menikah dengan Utsman bin Affan ya. Nah, insya Allah itu dari kisahnya Bunda Ruqayyah, banyak kisah yang tambahannya ya, karena memang berkaitan dengan kehidupan Ruqayyah binti Muhammad. Banyak ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini teman-teman semuanya, tentang kesabaran, tentang ketabahan, tentang keteguhan ya, dan tentang bagaimana kita berbaik sangka dengan rencana Allah ya. Bagaimana kita berbaik sangka dengan rencana-rencana Allah. Itu yang paling terpenting sih sebenarnya. Ya. Insya Allah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang dari Allah.
janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Silakan. Terima kasih Uma untuk kisah halaqah pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung melalui komentar bisa atau raise hand. Boleh teman-teman. Mungkin selagi teman-teman mengumpulkan pertanyaan ya, menyiapkan pertanyaan, beberapa yang bisa diambil dari kisah malam ini. Beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah malam ini adalah bahwa ujian hidup itu nggak semuanya selalu keburukan. Pasti Allah akan mengganti dengan lebih baik seperti yang telah dialami Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelumnya mertuanya itu dari mertuanya banyak ujian, tapi Allah gantikan dengan jodoh Utsman bin Affan. Kemudian kesabaran dan saling menguatkan dalam keluarga adalah kekuatan paling besar, saling support ya. Dan Allah akan menjaga hambanya yang menjaga agamanya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan, silahkan raise hand atau boleh di kolom komentar. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Fani, Kak Dian, Kak Mirna, Kak Fatimah, Kak Aldea, Kak Yuli, Kak Yuli Kausar, Kak Dian. Ada yang ingin bertanya? Kak Rey, yang lagi di jalan? Eli, silakan yang mau bertanya. Kak Aldea, boleh raise hand nih, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mau tanya, em, kan tadi kan Ruqayyah kan disebutkan berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Yasrib Madinah ya. Itu yang ke Yasribnya udah sampai di Yasrib atau belum ya Ustazah? Soalnya tadi agak kurang mendengarkan dengan baik sih saya. Itu se, se, sepengetahuan saya, kan Ruqayyah itu meninggalnya di perjalanan bukan sih ya Ustazah ya? Karena sakit. Lah, itu mau minta dijelaskan lagi. Maksudnya itu u- Ruqayyah sudah sampai di Yasrib kah atau belum ya Ustazah? Gitu. Ya, Mungkin itu aja sih. Kak ya. Jadi kan benar ya tadi kan beliau ke Ruqayyah itu bersama Utsman bin Affan hijrah pertama ke Habasyah ya. Di sana tinggal cukup lama ya sampai Rasulullah itu sampai ada informasi ada kabar-kabar bahwa Allah telah memerintahkan orang-orang beriman untuk hijrah ke Madinah gitu ya. Lalu akhirnya Ruqayyah bersama Utsman bin Affan tuh pulang ke Mekah ya. Lalu setelah itu Ruqayyah dan Utsman bin Affan hijrah ke Madinah gitu ya. Sudah sampai di Madinah karena kan itu kan Ruqayyah itu meninggal ketika Perang Badar ya. Perang Badar itu adalah tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah menyeru pada para sahabat untuk perang ya ikut perang Badar. Tapi karena kondisi Ruqayyah yang mengalami penyakit yang parah, karena kan beliau tuh sering keguguran ya, sering keguguran. Jadi membuat fisiknya itu lemah gitu ya. Nah, puncaknya ketika perang Badar itu eh, Rasulullah meminta Utsman bin Affan untuk tidak pergi ke perang Badar untuk menemani Ruqayyah karena melihat kondisinya sudah semakin parah, sudah sampai tahapan yang sakaratul maut gitu ya. Nah di situ apakah sudah nyampe di Madinah sudah sampai. Jadi eh, Utsman bin Affan dan Ruqayyah sudah sampai ke Madinah gitu ya. Sudah berdiam menetap di Madinah bersama Rasulullah SAW. Dan tapi tidak lama dari itu, tidak lama dari itu, Ruqayyah mengalami sakit gitu. Nah, sakit itu ketika perang perang Badar itu tahun kedua Hijriyah. Artinya kalau tahun kedua Hijriyah berarti
Kan kalau kita lihat penanggalan itu, teman-teman semua, itu kan 1 Hijriah itu kan adalah pas dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, ya kan? Hijrahnya Rasul ke Madinah. Berarti ya Ruqayyah itu sudah di sana antara setahun atau 2 tahun tinggal di Madinah, lalu beliau sakit, lalu beliau meninggal. Meninggal. Jadi ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasul tuh mendapat kemenangan kan, kemenangan dari perang Badar sekaligus juga mendapatkan duka karena anaknya Ruqayyah meninggal dunia saat itu. Bahkan harta rampasan, bukan harta rampasan, harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh-musuh Islam itu kan namanya Ghanimah ya. Ghanimah itu yang haknya Rasulullah itu dikasih ke Utsman bin Affan. Karena satu kan Utsman bin Affan kan tidak ikut perang Badar ya. Maka bagian Rasul diberikan kepada Utsman bin Affan. Gitu. Jadi di situ kalau kita lihat kisahnya itu berarti Ruqayyah dan Utsman bin Affan sudah tinggal di Madinah selama 1 atau 2 tahun. Baru beliau mengalami sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Seperti itu Kak Aldia. Walau alam bisawab. Jazakallah Kak dia, Kak Aldias untuk pertanyaannya. Yang lain teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Ustaz Umar mau tanya. Boleh Kak Eli silahkan. Eh, terkait tadi kan eh, Ruqayyah sama dan Ummu Kulsum menikah dengan adik kakak Utbah dan Utaibah ya. Itu kira-kira kalau sekarang masih boleh apa enggak seperti itu? Itu aja Umar. Boleh Mbak. Kan Oh kan boleh. kakaknya nikah sama kakaknya, adik nikah sama adik itu kan nggak ada hubungan darah. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh itu misalnya satu perempuan menikahi 2 laki-laki itu nggak boleh. Maksudnya satu perempuan menikahi adiknya sama kakaknya sekaligus itu nggak boleh. Tapi kalau yang satu nikah sama kakaknya, satu nikah sama adiknya itu boleh, masih boleh. Karena kan dua-duanya kan bukan mahramnya. Adiknya Iya. sama adiknya, kakaknya sama kakaknya. Itu dibolehkan. Nanti nih teman-teman, kalau kita ketemu lagi kita ngomongin Ummu Kulsum nih. Nanti kita akan lihat ya, siapa yang menggantikan posisi Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Yaitu Ummu Kulsum nanti yang menggantikan. Tapi kan itu kan menikahnya kan nggak di satu tempat, nggak satu waktu. Yang nggak boleh itu kan eh, laki-laki menikahi perempuan adik kakak dalam satu waktu itu nggak boleh. Paham ya? Jadi laki-laki menikahi 2 perempuan adik kakak dalam satu waktu itu tidak boleh. Tapi kalau laki-laki menikahi adik kakak beda waktu itu dibolehkan. Tapi kalau tadi kayak kisahnya Ruqayyah sama Utbah, terus Ummu Kulsum sama Utaibah, apakah dibolehkan? Untuk hal ini ya, untuk hal ini itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Karena kan tidak ada hubungan, tidak bukan mahram mereka. Jadi antara antara Ruqayyah dengan Utbah, terus antara siapa tadi Ummu Kulsum dengan Utaibah itu bukan mahram. Jadi dibolehkan untuk menikah seperti itu. Seperti itu. Walau alam soal. Jazakallah khairan Oh, penjelasannya. ya. Umarku, terima kasih Kak Eli untuk pertanyaannya. Aku izin menyampaikan pertanyaan Kak Ria dari kolom komentar. Sebatas apa wanita bersabar pada suaminya? Apa batas nafkah lahir dan batin itu bisa dijadikan alasan apabila salah satunya tidak bisa dipenuhi? Sedangkan ada hadis untuk wanita tidak boleh meminta pisah karena akan dijauhkan dari surga. Dijauhkan wangi surga. Dari Kak Rey, silahkan Umah. Ini apa sih? Sebatas apa wanita bersabar pada suaminya ya? Tidak ada, kalau kesabaran itu kan tidak ada batasnya ya. Dengan siapapun juga tidak ada batasnya ya. Dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang sekitar kita. Sabar itu tidak ada batasnya. Alhamdulillah. Sebentar ya, Nak. Sebentar.
Nah, lalu apakah batas nafkah lahir batin itu bisa jadikan salah alasan apabila syaratnya tidak bisa dipenuhi? Kalau yang pertanyaan berikutnya kan sebatas apa wanita bersabar pada suaminya, maka tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya. Apa batas nafkah lahir dan batin itu bisa jadikan alasan? Jadi kalau dalam syariat teman-teman semuanya, ini kesabaran dalam hal apa nih? Kesabaran dalam hal menjaga pernikahan atau kesabaran dalam hal menghadapi sikap suami? Kalau misalnya dalam hal mempertahankan pernikahan, teman-teman semuanya, dalam hal syariat itu kalau sudah 6 bulan ya, 6 bulan tidak memenuhi nafkah eh, batin dan nafkah lahir, maka sudah terputus sebenarnya secara hukum. Pasangan suami istri itu sudah terputus, gitu ya. Tapi jangan ditafsirkan nafkah lahir batin itu suatu hal yang apa ya, maksudnya yang besar gitu. Suami memberikan air minum itu udah nafkah, bagian dari nafkah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ada suami dia nggak ngasih gajinya, tapi dia ngasih air minum sama kita segelas misalnya pada hari itu putus sudah nafkah apa, udah gugur, maksudnya udah gugur kewajibannya gitu, seperti itu. Ya, jadi belum tidak bisa dikatakan bisa sah berpisah gitu pasangan itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar 6 bulan itu tidak sama sekali memberikan nafkah batin, nafkah lahir, maka secara hukum sudah terpisah antara suami istri itu. Ya. Tapi kalau dalam hal bersabar dalam hal sikap, selama suami itu tidak apa namanya, Cuma Afwan ya. ya, afan, apa kepencet. Nah, tapi kalau misalnya bersabar dalam hal apa sikap bagaimana? Dalam rumah tangga itu, teman-teman semuanya batasannya adalah syariat. Ketika suami itu sudah tidak lagi memberikan kenyamanan atau keamanan untuk eh, pasang istrinya melakukan suatu syariat gitu ya, menjalankan agama sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Gitu ya, misalnya suami itu masih mengancam nyawa istrinya. Misalnya contoh ya teman-temannya, apabila misalnya eh suaminya bilang kalau misalnya kamu sholat, misalnya kamu nanti tidak aman nyawamu misalnya gitu ya, maka dibolehkan seorang istri itu untuk menggugat menggugat cerai, itu dibolehkan karena di situ sudah ada apa namanya, nyawa yang terancam karena ingin menjalankan syariat gitu. Itu dibolehkan. Jadi dibolehkan istri itu menggugat menggugat cerai. Tapi kalau misalnya bersabar di sini dalam arti misalnya pasangan itu misalnya ya teman-teman cuma karena hal-hal yang sepele, misalnya karena misalnya suami naruh anduk sembarangan misalnya bikin kesel hati istri misalnya gitu ya. Atau misalnya suami melarang hal-hal yang melarang suatu hal yang sebenarnya tidak melanggar syariat, ya maka kita harus bersabar dengan kondisi-kondisi tersebut. Tapi kalau misalnya dia itu sampai yang mengancam nyawa istrinya ketika istri ingin melakukan suatu syariat, menjalankan syariat, maka dibolehkan istrinya meminta meminta untuk berpisah gitu ya. Bahkan kalau misalnya pasangan itu beda beda keyakinan gitu ya di tengah jalan, jangan sampai ya. Misalnya ada suami istri awalnya dulunya Islam lalu di tengah jalan ada yang keluar dari Islam, nauzubillah ya. Nah, itu maka wajib cerai malah. Wajib berpisah seperti itu. Ya, jadi kalau di sini kalau pertanyaan Mbak Rena itu saya belum pernah dengar sih Mbak Rena hadis yang mengatakan wanita tidak boleh meminta pisah karena akan dijauhkan dari surga. Itu saya belum pernah dengar sih. Tapi kalau emang Mbak Rena ada hadisnya nggak apa-apa, insya Allah nanti kita lihat ya maksudnya hadis itu seperti itu. Tapi saya sendiri belum pernah mendengarkan hadis itu.
yang saya pahami, yang saya tahu bahwa kalau memang ternyata eh, ada batasan-batasan kenapa pasangan itu dibolehkan bercerai gitu. Jadi teman-teman semuanya, perceraian itu juga merupakan salah satu solusi syariat sebenarnya. Salah satu solusi syariat. Ketika rumah tangga itu sudah tidak lagi menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jadi ketika rumah tangga itu eh, apa nam- apa namanya mengancam keselamatan diri dan sebagainya ya. Itu dibolehkan menjadi salah satu solusi syariat. Tapi tidak boleh mudah-mudahkan, tidak boleh bermudah-mudahan gitu. Jadi apa ya? Di satu sisi solusi syariat, tapi di satu sisi tidak boleh bermudah-mudahan dalam dalam apa namanya rumah tangga itu seperti itu. Itu ya, ya. Jadi apakah batas nafkah lahir dan batin bisa dijadikan alasan? Eh, ini apakah suaminya menafkahi atau enggak nih? Saya juga nggak tahu nih. Barena, ini. Kenapa Barena? Nafkah itu kan maksudnya untuk pekerjaan kan belum tentu model pekerjaannya itu kan ada yang per bulan, ada yang kalau gitu. Kalau dalam waktu 6 bulan, mungkin 1 tahun sekali ada dapat proyek kita tahun sekali ya. Lewat dari 6 bulan kan bisa terjadi. Open Kak Re, mungkin kurang jelas ya. Bisa dibantu dari kolom komentar, Kak Re? Karena lagi nyetir, nggak bisa Iya ngetik. ya. Itu ya, jadi ya intinya tadi ya disimpulkan ya. Jadi kalau disimpulkan ya teman-teman ya, tadi pertanyaan Karina tadi, kalau suami itu tidak menafkahi lahir batin sama sekali selama 6 bulan minimal ya, maka sudah bisa dikatakan berpisah gitu ya, berpisah gitu. Terus yang kedua, eh, kalau kerjanya proyek mungkin hanya setahun sekali. Tapi mungkin setahun sekali ini nafkahnya bisa buat setahun nih Mbak Rena. Maksudnya dia ngasih setahun sekali, tapi kan itu nafkah bisa dipakai buat setahun. Artinya kan si suaminya menafkahi terus. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau tadi ya kalau kita sama pasangan-pasangan kita nih untuk yang belum menikah mungkin bisa jadi ilmu ya. Dan buat yang sudah menikah juga bisa menjadi ilmu. Kalau kita dengan pasangan-pasangan kita, teman-teman, batasan itu adalah batasan syariat. Jadi kalau misalnya suami kita, misalnya ya, beliau itu misalnya melakukan suatu hal yang tidak melanggar syariat, ya kita banyak-banyak bersabar aja, gitu dengan beliau-beliau itu. Tapi kalau misalnya dia sudah melanggar syariat, maka kita bisa menasihati dengan cara yang baik gitu ya, cara yang baik, ya, yang bisa membawa pada kemaslahatan. Kalau kita lihat kisahnya Bunda Asia gitu ya. Kan beliau itu kan sudah menyatakan keimanannya. Lalu Firaun apa namanya mengajukan pilihan. Kalau engkau meninggalkan agamanya Musa, maka engkau akan bahagia denganku, gitu kan kata Firaun. Tapi kalau engkau memilih agamanya Musa, maka aku akan menyiksamu, gitu ya. Dan di situ Bunda Asia itu memilih untuk tetap pada agamanya Nabi Musa, gitu ya. Ya akhirnya Firaun menyiksanya, gitu, menyiksanya. Dan akhirnya Bunda Asia itu kan, Masya Allah ya, Allah bangunkan rumah di sisi Allah di surganya. Itu kan kata gambar itu kan berarti kan di situ kan gambarnya apa? Gambarnya Firaun itu kan menyuruh istrinya Bunda Asia untuk menyekutukan Allah. Ya. Dan di situ maka boleh seorang wanita itu memilih untuk tetap dia beriman kepada Allah dan dia meninggalkan suaminya gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau dalam hal ini
Kalau itu memang ada kesepakatan, karena kondisi istri yang sekarang yang qadarullah. Nah, iya gitu ya. Karena kondisi istri yang sekarang kayak gitu. Jadi di situ batasannya adalah syariat ya. Betul sekali. Atau yang ada kesepakatan karena kondisi yang sekarang. Nah, kalau misalnya kali tadi Mbak Lena itu kondisinya misalnya suaminya tidak bekerja atau istrinya yang bekerja gitu ya Mbak ya. Sejauh mana dia bersabarnya gitu. Ya sebenarnya kan soal suami itu kan ada dua apa nggak tahu nih apakah suaminya memang benar-benar nggak bekerja dan memang benar-benar tidak menafkahi atau memang secara lahir batin gitu ya atau memang eh, suaminya menafkahi tapi tidak mencukupi. Nah, itu kan beda cerita ya kan beda cerita itu beda ceritanya ya. Oh, orang lain berarti negatif padahal yang lain jalanin enjoy aja. Ya udah yang jalanin yang itu ya. Yang menjalani yang enjoy aja. Itu ya. Jadi itu teman-teman semua kalau mau pasangan itu ya ada kalanya kan dalam rumah tangga itu ada ujian ya. Misalnya suaminya nggak bekerja gitu ya, istrinya bekerja itu kan ujian juga ya, maksudnya ujian buat istrinya, gimana ia bersabar dengan hal itu ya. Dan juga ujian buat suaminya juga karena mungkin bisa jadi suaminya juga tidak nyaman dia tidak bekerja kan, seperti itu. Ya. Yang penting adalah teman-teman semuanya adalah bagaimana kita tadi ya syariat itu menjadi patokan dalam kita berumah tangga gitu. Ya. Mbak Rena itu kalau istrinya ridho, kalau istrinya ridho dengan kondisi itu tidak mengapa, jalin aja rumah tangganya. Gitu. Yang penting istrinya ridho aja. Kan tadi itu kan kalau bagaimana kalau suami itu tidak menafkahi lahir batin selama 6 bulan gitu kan? Kalau istrinya ridho mah nggak apa-apa, jalan aja rumah tangganya tetap jalan. Yang jadi masalah kan kalau istrinya nggak ridho, nah berarti kan bisa istrinya bisa menggugat menggugat pisah di situ. Gitu. Tapi kalau istrinya ridho, ya berarti jalani aja rumah tangganya. Kayak gitu. Ini tuh hal kasusnya Mbak Rena ya. Itu kasusnya Mbak Rena. Seperti itu. Walau alam bisawab. Isi bersedekah ada amal spesial. Dalam kondisi-kondisi rumah tangga yang memang tidak ideal ya, di mana istri harus bekerja karena suami tidak bisa memenuhi ya, memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya, ya maka kan dengan izin suami istri itu bekerja gitu ya, bekerja mencari eh, mencari apa namanya eh, mencari nafkah gitu ya. Ini kisahnya inspirasi dari ini. Kisah inspirasinya dari dua orang perempuan yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu ketemu ketika Nabi Musa alaihissalam itu pergi dari Mesir, beliau itu kan sampai di satu tempat ya, satu daerah. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang mengantri minum apa ngambil air minum untuk ternak-ternaknya. Ingat nggak teman-teman? Kisah di Al-Quran. Nah, lalu apa namanya di situ ada dua orang perempuan yang juga sedang menunggu untuk apa namanya mengambil air minum. Nah, dua perempuan itu teman-teman mereka tuh diam aja di belakang, tidak maju ke depan, menunggu sampai apa namanya orang-orang yang laki-laki itu pergi semua pulang gitu pulang. Nah, setelah laki-laki itu pulang semuanya, baru mereka maju ke depan untuk mengambil air minum buat buat ternak-ternaknya. Lalu kan Nabi Musa mendekati perempuan itu ya, dan menawarkan bantuan untuk apa mengambilkan minumnya gitu. Dan Nabi Musa bertanya kan, kenapa mereka ada di situ? Karena itu kan eh, ibaratnya gini teman-teman, itu kan tempat yang umumnya buat laki-laki, bukan buat perempuan gitu. Kenapa mereka ada di situ? Ternyata mereka bercerita bahwa mereka itu memiliki seorang ayah yang sudah tua. Mereka memiliki seorang ayah yang sudah tua yang tidak mungkin lagi mengambil minum di situ. Dan mereka tidak memiliki saudara laki-laki gitu. Akhirnya mereka melakukan itu semua. Nah,
Cerita ini dijadikan dasar bahwa seorang wanita itu boleh dia tuh bekerja selama memang suaminya itu benar-benar tidak lagi mampu untuk bekerja, gitu. Karena misalnya alasan kesehatan ataupun alasan yang lainnya, gitu ya. Jadi dibolehkan wanita itu bekerja untuk membantu suaminya. Tapi itu ada syaratnya, ada syarat ketentuan berlaku di situ, teman-teman semua. Di situ dua wanita itu tuh mereka tuh tidak langsung masuk ke dalam kerumunan laki-laki. Mereka itu menunggu sampai laki itu pulang baru mereka mengambil air. Di situ diceritakan oleh para ulama bahwa dibolehkan wanita itu bekerja selama memang suaminya tidak mampu lagi untuk bekerja menafkahi keluarganya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di situ. Jadi seorang perempuan itu boleh bekerja selama tidak berikhtilat dengan laki-laki, gitu. Dari kisahnya dua perempuan itu, seperti itu. Yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah bagi wanita tersebut pekerjaannya itu. Itu sih syaratnya. Jadi dari syariat itu masih membolehkan, syariat masih membolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat tersebut, gitu. Dengan syarat tersebut. Ya, yang pasti adalah dari tiga hal itu adalah bahwa suaminya mengizinkan dia untuk bekerja di luar rumah. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan wanita yang bekerja itu dengan kondisi seperti itu? Nah, tadi Mbak Rina bilang, setiap uang yang dikeluarkan untuk keluarganya, untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya gitu ya, termasuk suaminya itu, maka menjadi sedekah buat wanita itu. Gitu, menjadi sedekah buat wanita itu. Jadi selama dia apa uang itu digunakan untuk menghidupi anak-anaknya, suaminya, maka menjadi sedekah buat wanita itu. Tapi tadi ada syarat ketentuan berlaku buat wanita bekerja di luar rumah. Dia apa namanya tadi ya? Dia mendapat izin dari suaminya, dia itu memang suami tidak lagi mampu untuk bekerja, lalu apa namanya? Tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di sana, juga tidak ada fitnah ya, tidak ada fitnah bagi perempuan tersebut. Yang pasti dia harus menutup auratnya, itu pasti ya. Seperti itu Mbak Rina. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana dengan saya simpulkan dulu ya, kondisi yang tadi Mbak Rina tanyakan, kalau memang istrinya ridho dengan kondisi suaminya yang cuma setahun sekali misalnya ngasih dia uang kalau ada proyek aja gitu misalnya, ya nggak apa-apa kan? Itu tidak masalah berarti kan? Tidak ada masalah. Sejauh mana sejauh mana istrinya harus bersabar? Kalau nanya ini berarti istrinya udah nggak ridho tuh Mbak Rina. Kalau nanya udah sejauh mana saya harus bersabar, berarti istrinya udah nggak ridho itu. Berarti udah berat istrinya menjalankan itu semuanya. Ya. Ya. Lalu untuk tadi benar kalau ada istri-istri yang bekerja di luar sana karena memang suatu kebutuhan, satu kondisi, maka menjadi sedekah buat istrinya. Ya. Ketika dia memberikan uang itu untuk keluarganya. Gitu. Walau alam sawab. Itu Mbak Rina ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Yang lain? Ada pertanyaan terakhir ini, Umah, dari Kak Yudita. Dalam komentar, Afwan Usada mau bertanya di luar topik bagaimana terkait safar tanpa mahram, contoh misalkan pulang kampung hanya dengan ditemani ibu atau misalkan safar untuk berjalan-jalan bersama ibu. Bagaimana hukumnya, Umah? Nah, ini ada dua pendapat ya, teman-teman, tentang safar itu. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa safar itu harus ditemani oleh mahram. Siapa itu mahram? Mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Ya. Nah, di situ pendapat pertama mengatakan bahwa mahram itu yang harus bisa melindungi kita. Ya. Orang-orang yang nggak dinikahi tapi harus juga melindungi kita. Contohnya siapa ya? Ayah kita, kakak kita yang laki-laki, ataupun adik kita yang laki-laki, ataupun suami kita ya, itu mahram. Itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa mahram di sini adalah perempuan juga termasuk mahram gitu ya. Jadi memang kalau selama bepergiannya itu memang aman, ya dia tidak sendirian, ditemani oleh ibunya ya di sini ya, ditemani oleh ibunya dan memang apa dalam kondisi yang daerahnya itu aman, aman untuk keduanya, maka itu dibolehkan, ya dibolehkan. Itu pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat yang pertama kan agak saklek ya, agak kaku.
yang ketat ya, agak ketat bahwa kalau mahram ya itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi dan dia bisa melindungi gitu ya. Dan lebih pada menjurus pada laki-laki karena kan konsep melindungi itu ya, melindungi gitu. Ya. Kenapa ada kenapa ada aturan seperti ini dalam Islam? Karena Masya Allah Islam itu sangat menjaga para wanita gitu ya. Karena alasan kenapa ada hal tersebut karena Islam itu tidak menginginkan wanita itu kenapa-napa sih sebenarnya begitu sih. Sebenarnya ya asal-asalnya itu asal muasalnya. Nah, jadi makanya ada pendapat yang kedua selama memang daerahnya aman, dia apa di daerahnya itu dikenal aman, ya maka ibu pun bisa menjadi sebagai mahramnya gitu. Seperti itu. Bahkan orang wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah itu bisa menjadi mahramnya. Kalau dalam kondisi yang tempat itu aman ya. Seperti itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Jadi terserah teman-teman mau ambil pendapat yang mana. Bisa yang pendapat yang pertama, yang benar-benar memang mahram yang bisa melindungi kita, atau pendapat yang kedua itu. Ya itu, walau alam bisawab. Tapi kalau daerahnya nggak aman, ya berarti ambil pendapat yang pertama ya. Kalau daerahnya tuh nggak aman, ambil pendapat yang pertama. Tapi kalau di Arab, teman-teman, di Arab itu, di Mekah itu, dia menganut yang pendapat pertama. Di Arab, di Mekah, di Madinah itu menganut pendapat yang pertama. Makanya kalau umroh atau haji itu harus dengan mahram di sini adalah yang pendapat pertama tadi. Mahram yang laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Kayak contohnya bapaknya, adik laki-lakinya, suaminya, pamannya gitu. Kalau wanita mukminah bukan mahram kalau di Mekah sama di Madinah ya. Makanya makanya di Indonesia itu apa? Travel-travel itu ya, travel-travel umroh itu yaitu mereka suka bikin surat mahram ya. Jadi itu di apa sih disaudara-saudarakan gitu loh. Karena kalau nggak gitu nggak bisa masuk ke Mekah Madinah. Ya gitu. Ya. Walau alam bisa. Ya. Oh iya, Jazakallah. Ya, ada hadis yang dipaparkan sama Kak Rey. ini ya, Masya Allah nih ya. Ini ilmu buat kita ya. Wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan, nah itu ya, tanpa ada alasan jelas itu kan nggak boleh. Maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Benar? Insya Allah. Ini rujukan buat kita ya, teman-teman semuanya ya. Jadi ilmu buat kita semua. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau bercerai itu harus ada alasannya, nggak bisa nggak ada alasannya. Ya, laki ya. Ya. Jadi kalau tidak ada alasannya tidak boleh. Sekarang kan zaman sekarang kan fenomenanya udah nggak ada rasa alasannya gitu. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya dengan pasangan-pasangan kita. Itu di pengadilan agama itu banyak banget perempuan-perempuan yang menggugat cerai. Hanya karena alasan tidak ada rasa lagi dengan pasangannya dan hanya karena alasan ekonomi. Gitu banyak banget. Satu hari itu bisa banyak banget, bisa ratusan gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, cerai itu adalah solusi syariat. Tapi kita tidak boleh mudah-mudahan dalam hal itu. Kenapa tidak boleh bermudah-mudahan adalah ya tadi ya, tidak ada alasan. Nggak ada alasan apa-apa dia minta cerai itu nggak boleh. Maka haram baginya mencium bau surga. Ini Masya Allah. Ini ada hadisnya dari Mbak Rena. Makasih banyak Mbak Rena atas ininya ya, ilmunya hari malam ini. Masya Allah. Iya. Sejak Rasulullah ada perceraian nggak? Ada. Itu Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Ayo, Bu Eli. Bu Yuli. Zainab binti Jahsy. Halaqah yang hari Sabtu tuh. Namanya Zainab binti Jahsy. Ya, Zainab binti Jahsy itu. Ya, jadi itu ya. Zainab binti Jahsy bercerai dengan apa anak angkatnya Rasulullah SAW. Ya, kita pernah dengar ceritanya.
Karena memang alasannya tidak sekufu ya. Tidak sekufu. Susah, susah untuk disatukan. Sudah coba dipertahankan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak bisa dipersatukan. Keduanya orang yang solih. Zainab bin Jasi orang yang solihah. Eh, anaknya itu Zaid, Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah SAW. Itu juga seorang sahabat yang luar biasa. Sudah berusaha dipertahankan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata masih nggak bisa juga. Akhirnya mereka berpisah, mereka bercerai. Dan Zainab bin Jasi menikah dengan Rasulullah. Itu untuk ini sih, hanya kenapa menikah dengan Rasulullah hanya untuk menjadi hukum bahwa dibolehkan menikahi bekas dari istri anak angkat, gitu. Itu jadi hukum itu sih sebenarnya itu hukumnya. Ya, tapi kan masya Allah dulunya orang yang solih. Jadi dibolehkan perceraian itu kalau memang ada alasan syariatnya. Kalau nggak ada alasannya, nah itu makanya ini kena hadis yang tadi Mbak Rena sampaikan ya. Baginya mencium bau surga. Tuh, insya Allah barakallahu fik. Tuh Mbak Sofia, insya Allah. Batasin dulu pertanyaannya sampai sekarang ya, jamnya sudah melewati. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan semoga insya Allah jawaban yang diberikan Uma bisa menjadi solusi untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Eh, Barakallah teman-teman semua yang sudah membersamai halakoh sampai di ujung sesi halakoh ini. Jangan lupa next 2 minggu lagi kita bakal melanjutkan episode Usman bin Affan karena belum ini ya. Alhamdulillah ternyata happy ending ya teman-teman, Masya Allah. Tapi akan ada selanjutnya kisahnya. Jadi semoga teman-teman bisa hadir kembali dan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut halakoh bersama Sofia ini. Nanti ikutnya masuk halakoh grup WA dulu ya teman-teman ya. Nah, semoga juga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang selalu menuntun kita kepada jalan Allah ya, kepada agama kita. Jangan lupa abis ini istirahat, Kak Reina di Jalan Via Manila. Terus jangan lupa jalankan salah satu sunnah sebelum tidur, wudhu. Setelah wudhu, maafkan orang-orang yang mungkin hari ini membuat kita kecewa, kesel ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada halaqah malam hari ini. Seperti doanya, Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Semoga halaqah malam ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin, amin ya Allah. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup halaqah pada malam hari ini dengan doa, dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Uma atas ilmunya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya di luar sesi, boleh langsung japri Uma? Boleh, Boleh nggak? boleh, Oke. boleh. Jazakallah khairan Uma teman-teman. Aku akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan untuk Ustazah atas ilmunya yang bermanfaat. wabarakatuh. Insyaallah. Ya, oke. Terima kasih Barakallahu banyak, Uma. Terima kasih banyak Uma, kakak-kakak semua. Alhamdulillah udah bangun, nggak ada yang tidur ya. Pamit ya semuanya, sehat-sehat. Pamit ya Kak Yuli, Semuanya. kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.